Engkau yang aku pilih, Engkau yang aku kasih. Janganlah biarkan hatimu terjerat. Jauhkanlah dunia ini, jauhkanlah dunia dengan segala keinginannya. Jauhkanlah mereka yang bahkan bersungguh-sungguh untuk membinasakanmu melalui pengajaran-pengajaran mereka yang bukan daripadaku. Jauhilah mereka itu. Engkau terjerat oleh pengajaran-pengajaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jauhkanlah perkotaan. Saralah oleh lahir. Kesusahan akan menimpamu. Ila kaidah siri idoh nama kahirana sana. Dengarkanlah aku berfirman bagi engkau umat yang aku kasihi. Hiralah sekarang olehlah sana. Kesesakan itu telah ada di hadapanmu. Kesusahan itu menimpa bumi. Jauhilah perkotaan. Karena kesesakan akan menimpamu. Kesusahan akan melanda. Mereka akan berusaha untuk menyesatkan umat-umatku. Mereka akan berusaha menyesatkan umat pilihanku. Aku sungguh telah berfirman bagi engkau, hai umat manusia, jauhkanlah hatimu dari segala pertikaian, perselisihan. Jangan biarkan hatimu tercemar. Jangan biarkan hatimu ternodai. Lakukanlah firman. Ketahuilah, karena waktunya sudah akan tiba. Harinya sudah akan tiba di hadapanmu. Hari yang telah kuberitahukan bagi engkau. Maka hanya engkau yang akan mendengarkan segala apa yang aku sampaikan kepadamu. Engkau yang mendengarkan seruanku. Engkau yang mendengarkan firmanku. Engkau yang melakukan kehendakku. Keselamatan di dalammu. Jauhkanlah dirimu dari segala dosa. Telah kukatakan bagi engkau untuk melihat segala tanda. Aku berfirman untuk mengenal segala zaman ini. Namun bagaimanakah engkau melakukan kehendakku? Bagaimanakah engkau berdiri akan firmanku? Bagaimanakah engkau mampu sangkal diri pikul salib? Jauhkanlah hatimu dari segala kemarahan, kekesalan, keterikatan akan kehidupan. Bawalah jiwa-jiwa bawalah umatku kepada bawalah umatku kepadaku. Bawalah mereka menyembah seperti yang ku kehendaki daripadamu. Engkau yang aku pilih,
Engkau yang aku kasih. Janganlah biarkan hatimu terjerat. Jauhkanlah dunia ini. Jauhkanlah dunia dengan segala keinginannya. Jauhkanlah mereka yang bahkan bersungguh-sungguh untuk membinasakanmu. Melalui pengajaran-pengajaran mereka yang bukan daripadaku. Jauhilah mereka itu. Engkau terjerat oleh pengajaran-pengajaran dunia. Bukankah firman-Ku suci? Sungguh firman-Ku kudus. Aku melihat bagaimana dunia ini merusakkan, mengajarkan kehendak hati mereka. Bencana-bencana semakin besar akan terjadi. Haleluya, haleluya. Elohim berfirman, banyak malapetaka yang akan terjadi atas bumi ini. Dan akan terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang akan mati. Aku berdoa dan memohon. Namun itu penggenapan firman. Karena Elohim telah berfirman sebelumnya. Walau dunia merancangkan segala sesuatu, namun segala sesuatu harus terjadi sebagai penggenapan daripada kitab Wahyu. Maka karena itu saudara-saudara terkasih, persiapkanlah hatimu melihat semua itu. Berdoalah agar kiranya engkau dijauhkan daripada pedang, sampar, kelaparan, dan binatang buas. Berdoalah untuk keselamatan jiwamu. Berdoalah bagi mereka yang ada di sekelilingmu. Sana, sana, sana. Engkau Bapa yang mengasihi. Saya sedikit bersaksi. Beberapa waktu lalu saya merasa resah. Sulit bagiku untuk menejamkan mata dan tertidur. Saya bilang, ada apa ini? Saya berusaha untuk tidak meneteskan air mata. Karena biasanya di saat ada rasa resah, gundah,
Saya tahu akan ada yang akan terjadi. Sekarang tanggal berapa ini? 16 ya. 16 Agustus 2024. Dari tadi pun saya menahan tangisan, dari tadi siang saya menahan tangisan. Karena saya bilang, biasanya kalau sudah menangis, saya akan melihat bencana itu. Saya akan melihat. Saya memalingkan semua pikiran, kegiatan supaya saya tidak menangis. Makanya saya kerjakan semuanya. Karena rasa resah yang ditaruhkan itu semakin jadi ya. Namun saat ibadah ini, belum mulai saja kita ibadah, buka sahabat. Kalau Elohim yang sudah berfirman, siapa kita bisa menahan? Memang kesepakatan yang Tuhan inginkan dari semua anak-anaknya memohon kepadanya. Jadi pemberitaan Megatrust sebenarnya bagiku itu bukan pemberitaan baru ya. Tadi Tuhan katakan, anakku beritahukanlah. Beritahukanlah. Apa yang harus aku beritahukan Tuhan? Apakah aku harus beritahukan jika itu harus terjadi? Tuhan katakan, dari Sabang sampai Merauke akan tergoncang. Karena berulang kali sesungguhnya Elohim telah berfirman, beberapa wilayah-wilayah bahkan yang ditargetkan untuk kena Megatrust itu, Elohim telah membuatkan sebelumnya. Sudah terlebih dahulu Elohim berfirman daripada para ilmuwan. Makanya waktu saya melihat saya tidak kaget. Waktu Tuhan perintahkan kita jangan ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C. Kenapa? Karena Elohim sudah memperlihatkan bencana-bencana itu sebenarnya kepada saya. Dari 2021 semakin diperjelas. Dari 2017 itu sudah diberitahukan. 2019 semakin nyata. 2021 semakin dipertegas. Makanya kita ada di sini. Dan tadi Tuhan katakan, aku akan menjagai tempat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara? Saya ingatkan walaupun perancangan manusia itu hanya sebagai alat ya, namun Tuhan izinkan. Jadi ini tidak main-main. Saatnya seluruh bumi, terkhusus Indonesia, untuk berdoa bagi wilayah Indonesia. Tuhan tadi katakan, anakku, di manakah engkau? Aku memanggil jiwamu. Karena Elohim tahu apa yang akan terjadi atas Indonesia, atas bumi ini. Percaya bukan hanya Indonesia, ada beberapa wilayah yang akan tergoncang badai, bencana. Dan memang itu harus terjadi, karena itu telah difirmankan. Tetapi manusia mengabaikan firman Tuhan, itu yang melukai hati Tuhan. Siapa yang akan diselamatkan? Kalau memang harus terjadi, kenapa Tuhan harus izinkan? Karena Tuhan melihat anak-anaknya melakukan kehendaknya. Siapa yang melakukan kehendaknya, mereka akan diselamatkan. Siapa yang melakukan firman-Nya, mereka akan diselamatkan. Jadi pemberitaan Megatrust ini pun, bahkan Tuhan memakai para ilmuwan untuk membukakannya.
Karena Tuhan tahu manusia lebih percaya dengan manusia daripada Elohim itu sendiri. Elohim sebenarnya sudah berfirman banyak wilayah. Dan tadi saat dua pembukaan Tuhan berkata, banyak desa-desa. Kalau sampai ke desa, berarti besar yang akan terjadi. Karena dikatakan banyak desa-desa yang akan tenggelam, banyak wilayah-wilayah yang akan tenggelam, yang akan terkena dampak daripada bencana. Kenapa Elohim berduka? Tuhan tidak mengkehendaki kebinasaan. Tuhan berfirman, Elohim berfirman. Elohim yang dia mau kita panggil dia Elohim. Elohim berfirman, bernyanyilah di hadapanku, menyembahlah di hadapanku. Hanya itu yang Elohim mau dari seluruh umatnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena segala sesuatunya harus terjadi. Jadi seluruh wilayah-wilayah di Indonesia akan banyak yang terkena bencana-bencana. Aidawo kaidana halahasani nahamahasana awlidaha kaina halahasana daradahu kaina halahasana. Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa. Ika ina halahasuduhunin halahasana. Itu daerah-daerah di antara Sumatera dan Jawa itu. Udinasaduhunin halahasana. Hempasan yang lebih besar lagi akan terjadi. Iradahu dudidina nahaka inahan halahasana inahaka yana masa. Dahu idahasi sadaina kedidihosin unina kainahasi. Dalahunina hasada unina kairadahasana. Tuhan memperlihatkan NTT. Irahu sada unina halahasada inhalahasana. Haridahu sana. NTT Tuhan perintahkan harus berjuang melakukan firman-Nya. Elohim katakan tadinya NTT ini daerah yang dibungkus, ditutup ya, seperti diberi kubah ya, berarti itu yadahaka inhalahasadu. Namun umatnya memecahkan ini semua.
bahasa dan sana perlindungan benteng yang tadinya diberikan bagimu, engkau yang menghancurkan. Mereka sangat melukai hatiku. Dengan leluhur mereka yang mereka masih percayai. Tuhan berfirman, hati Elohim berduka. Dia seperti kehilangan orang yang dia kasihi. Bagaimana saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, demikianlah Elohim memandangmu. Ini bagi umat Elohim di NTT. Sebenarnya kubah yang diberikan, ya kubah perlindungan, pertolongan kepadamu, karena sebenarnya ada sesuatu yang spesial yang Elohim tadinya berikan atas bangsamu. Namun engkau menghancurkannya dengan kepercayaanmu kepada roh leluhurmu dan kepada roh dusta yang ada dalam mulutmu. Dengan pesta pora yang kau adakan, mengatasnamakan perayaanmu kepada Dia yang Maha Kuasa. Engkau mengadakan perayaan-perayaan. Engkau berkata, engkau mengadakan perayaan itu untuk kemuliaan-Nya. Namun sungguh engkau mengadakan pesta pora yang melukai hatinya. Engkau menghina Tuhan, engkau menghina Elohim dengan perayaan-perayaan yang tidak engkau kuduskan. Berserulah, karena akan terjadi bencana yang besar atas wilayah. Pengharapan daripada Elohim atas engkau untuk berseru-seru dan berdoa kepadanya. Mengapa hatimu begitu suka melakukan kejahatan di hadapannya? Engkau mendurhaka di hadapannya. Engkau melukai hati. Kehendaknya lah yang harus engkau lakukan, bukan kehendak hati dan pikiran. Engkau mengatasnamakan Elohim untuk kepentinganmu. Elohim berfirman, ahli nujum banyak di tempat itu. Bahkan yang lebih melukai hatinya di saat ahli nujum mengatasnamakan Elohim. Engkau yang mengatakan Elohim berfirman, namun sesungguhnya hati dan pikiranmu, engkaulah yang menjadi ahli nujum di hadapan. Rekaan hatimulah yang engkau sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, umat Elohim. Rekaan hati. Elohim berfirman, rekaan hatimulah yang engkau sampaikan kepada seluruh umatku. Engkau yang mengatasnamakan mendengar suara Elohim dan menyampaikan kepada umat Elohim hanya untuk kepentingan engkau. Jauhilah mereka itu. Elohim berfirman, begitu keras, jahat. Mereka begitu jahat di hadapanku. Jauhilah mereka itu.
Bukankah seharusnya kehendakku yang harus engkau perbuat untuk menenangkan hatiku, melakukan segala kehendakku, kerinduan hatiku. Aku menantikanmu, menunggumu sampai harinya tiba di hadapanmu. Namun adakah engkau akan mendengarkan suaraku? Adakah engkau akan mendengarkan seruanku? Engkau mengeraskan hati oleh keinginanmu yang kau perjuangkan dalam tubuhmu. Kenikmatan dunia, sorak-sorai, pesta pora, dalam kedaginganmu, dalam keinginanmu, itulah yang menguasai hatimu. Aku berduka atasmu. Aku berduka olehmu. Karena aku sangat mengasihi. Namun engkau tidak peduli akan hatiku. Engkau melakukan apa yang jahat di hadapanku. Elohim berfirman, satu hal lagi. Di dalam hatimu aku berfirman. Namun engkau menutup telingamu untuk mendengar seruanku. Untuk mendengar suaraku, engkau mengeraskan hati. Jauhkanlah wilayah-wilayah yang telah kusampaikan kepadamu. Jauhkanlah dari pesisir-pesisir pantai. Akan tergenang. Banyak yang akan tergenang. Elohim berfirman, Bali, mereka tegar tengkuk. Elohim berfirman, Banyuwangi, aku berfirman bagimu, berdoalah. Lombok, Tuhan Elohim berfirman, hatiku telah kutaruhkan bagimu. Akan tetapi, adakah engkau memberikan hatimu kepadaku? Papua, Elohim berfirman, masihkah engkau tidak tunduk akan firmanku? Dari Sabang sampai Merauke, berjaga-jaga. Sabang, Merauke, berjaga-jaga. Sumatera, pulau-pulau kecil, harus turut berdoa. Sulawesi, Elohim telah berfirman, 5 provinsi
yang telah Tuhan nyatakan, ya, tetap harus berdoa. Tunduklah akan firman. Haleluya. Saya bertanya tentang Pulau Jawa, kok seperti tidak ada. Ini Pulau Jawa harus benar-benar berdoa. Berharaplah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Elohim. Jawa Barat, Jawa Barat harus, sebenarnya dari mulutku keluar harus tergoncang. Banyak berdoa Jawa Barat. Sesuatu yang besar akan wilayah. Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan berdiam. Karena Elohim masih menantikan pertobatanmu. Karena sungguh sesuatu yang besar pun akan terjadi atas wilayahmu. Elohim memberikan penglihatan, dia memanggil domba-dombanya dari seluruh penjuru. Namun dia diabaikan. Banyak domba-domba yang tidak peduli akan suaranya. Elohim berfirman atas Samosir, jauhi tempat itu. Tarutung akan terjadi gempa, bahkan yang lebih besar. Kita tetap berdoa untuk Barus dan Sibolga agar itu ditahan. Kita bermohon. Ini yang ditunjukkan seluruh wilayah Indonesia ini. Ya. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Halmahera. Jangan merasa di zona nyaman, karena Elohim telah berfirman bagi engkau. Taruhkanlah hatimu, pikiran, pengharapanmu hanya kepadanya, maka engkau akan melihat kuasanya. Disinggung lagi Tarutungnya, kok 2 kali Tarutung. Tarutung ada 2 kali disinggung. Haleluya, hodina hasada hodina hala hasada ikahin hala hasanahin hasada odida hakain hala hasada hodina hala. Amin Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, hosana, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Yahosua Masya, itulah namaku. Sampaikanlah, Yahosua Masya, juru selamatmu. Yahweh yang menyelamatkan. Yahosua Masya, Yahweh yang menyelamatkan.
Elohim berfirman, akulah di dalam Yahusua dan Yahusua di dalam aku. Artinya satu. Elohim berfirman, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga setiap perkataanmu. Jangan biarkan hatimu tergoncangkan. Jauhkan segala apa yang bukan berasal daripadaku. Engkau akan melihat kemuliaanku hanya di dalam kekudusanmu. Aku berfirman bagi engkau, engkau yang harus berjuang melawan segala hasrat pikiran hatimu. Harus engkau lepaskan dari dalam tubuhmu. Terpisah dari jiwamu. Karena akulah Elohimmu yang akan membawa engkau dalam tubuh kemuliaan yang ada di dalammu, yang selalu setia dan melakukan firman-Ku. Aku memberitahukan bagi engkau segala kehendak-Ku dan bagaimana engkau harus melakukannya. Engkau mengasihi-Ku. Namun adakah kasih-Mu besar bagiku? Adakah ketulusan dalam hidupmu mengasihi-Ku? Aku yang mengasihi engkau. Aku yang memanggilmu. Aku yang memilihmu. Di manakah engkau? Yang memanggilku Raja. Yang memanggilku Bapa. Yang memanggilku Elohim. Tidakkah aku ada dalammu? Dalam hidupmu, jiwamu. Karena itu, lakukanlah segala apa yang sudah aku sampaikan kepada engkau, hai umat yang aku kasihi. Sandarkanlah pikiran, pengharapanmu hanya di dalam aku yang telah datang bagi engkau dan yang akan menyelamatkan hidup. Hanya yang kuduslah yang akan melihat wajahku. Aku berfirman bagimu. Seutas tali yang rusak akan bisa tersambung kembali karena penyatuan. Dan engkaulah tali yang rusak yang telah dipersatukan. Yang akan dibawa dalam surga. Jagalah hatimu. Engkau menyambungkanmu kepadaku hanya dalam iman dan perbuatan yang telah engkau lakukan bagiku. Aku
yang telah datang untuk menyambungkannya. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan
menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.